Afkisah, pada abad ke-16 di Rutenian, wilayah kerajaan Polandia, lahirlah seorang bayi wanita berambut merah dari kalangan masyarakat jelata. Tidak ada yang menyangka bahwa bayi mungil dari keluarga Kristen tersebut kelak akan menjadi Cinderella dalam sejarah peradaban Muslim. Dimulai menjadi budak yang diculik hingga menjadi seorang ratu yang sangat berkuasa di kerajaan Ottoman, perjalanan hidupnya banyak intrik, politik, dan kisah cinta yang indah. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk bareng aku, Af dari Afkisah, kita masuk ke kisah hidup Ratu Hurrem dari kerajaan Ottoman. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu dong kabar kalian, gimana? Baik-baik aja? Semoga sehat selalu dan puasanya lancar ya. Untuk kalian yang suka sama sejarah dan story-story menarik, boleh banget subscribe YouTube channel Afkisah karena aku akan update 1-2 kali seminggu. Dan untuk kalian yang udah subscribe, thank you banget ya. I love you. Tanpa perlu lama-lama, kita mulai aja yuk kisahnya. Pada sekitar tahun 1502, lahirlah seorang bayi wanita bernama Aleksandra Lowiska di Rutenian, kerajaan Polandia yang saat ini berlokasi di Ukraina. Ayahnya adalah seorang pendeta gereja ortodoks dari kalangan rakyat jelata. Bayi tersebut kemudian tumbuh menjadi gadis cantik berambut merah dengan kepribadian yang riang dan cerdas. Sayangnya, pada tahun 1520-an, kota Rutenian diserang dan dijarah oleh bangsa Tatar Crimea. Naas, Aleksandra ditangkap untuk dijadikan budak di Kaffa. Penjual budak tersebut akhirnya menyadari kalau kecantikan Aleksandra bisa dijual lebih mahal di Konstantinopel. Ketika gadis itu tiba di Konstantinopel, dia dipilih oleh Hafna Sultan untuk dijadikan hadiah bagi putranya, Pangeran Sulaiman. Ketika Pangeran Sulaiman naik tahta menjadi sultan, Aleksandra pun menjadi salah satu selir sultan. Sebagai konteks, di zaman itu hal yang wajar banget kalau sultan punya banyak kekasih. Nah, kalau di kerajaan Ottoman ada tempat khusus namanya Istana Harem, yaitu tempat tinggal semua wanita yang berhubungan sama sultan. Dari ibunya, keluarganya, istri, selir, sampai pelayan atau budak. Istana ini dilarang untuk dimasuki laki-laki lain selain sultan dan pelayannya yang sudah dikebiri. That's why namanya adalah harem, yang artinya dilarang. Di dalam harem ada pembagian kasta. Yang tertinggi adalah ibunda ratu atau ibu sultan, diikutin sama saudara-saudaranya sultan, lalu istri, para selir, dan yang terakhir adalah pelayan atau budak. Nah, karena ada kasta ini, makanya banyak terjadi konflik satu sama lain. Karena wanita yang paling dekat dengan sang sultan, dia pengaruhnya yang paling kuat. Sekarang kita balik lagi ke kisahnya. Nyatanya, sang Sultan Sulaiman mulai menunjukkan ketertarikan yang mendalam dengan Aleksandra. Gadis itu berparas cantik, kepribadiannya menarik, cerdas, dan memiliki passion yang sama, yaitu puisi. Sifat periang dan menyenangkan ini membuat Sultan memberikan nama khusus, yaitu Hurrem dari bahasa Persia yang artinya The Joyful One. Semenjak saat itu, Aleksandra atau Roxelana selalu dipanggil Hurrem sepanjang hidupnya. Sultan Sulaiman makin jatuh cinta dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama Hurrem dibandingkan dengan semua selir-selir lainnya. Hal ini menimbulkan kecemburuan dan persaingan para selir. Persaingan paling sengit adalah antara Hurrem dan Mahidevran, yaitu selir favorit sebelumnya. Saking sengitnya, persaingan ini sampai Hafna Sultan turun tangan untuk menekan pertengkaran di antara keduanya. Tapi usaha ibu ratu nggak berhasil karena suatu hari terjadi pertengkaran hebat yang membuat Mahidevran memukul Hurrem, mencakar wajahnya, dan menghina Hurrem sebagai daging busuk. Perlakuan kasar Mahidevran membuat Sultan Sulaiman marah dan mengusir Mahidevran beserta anaknya Seyzeda Mustafa, sang pangeran yang paling tua juga, diusir ke Manisa. Setelah itu, Sultan lebih banyak lagi menghabiskan waktu bersama dengan Hurrem, bahkan terkesan setia dan tidak menghiraukan selir-selir lainnya. Kemudian pasangan ini sangat berbahagia ketika akhirnya Hurrem melahirkan seorang putra, yaitu Pangeran Mehmet. Lalu dalam 5 tahun ke depan, Hurrem berhasil melahirkan 6 orang anak yang terdiri dari 5 pangeran, yaitu Mehmet, Abdullah, Selim, Beyazid, Cihangir, dan seorang putri, yaitu Putri Misima.
Hal ini menentang peraturan kerajaan One Mother, One Child yang berarti melarang wanita memiliki anak sang sultan lebih dari satu. Sayangnya, tak lama kemudian Pangeran Mehmed meninggal karena penyakit. Hubungan antara Sultan Sulaiman dan Khurram yang makin dekat membuat Hafna Sultan khawatir kalau sang sultan berniat untuk menikahi selirnya tersebut. Untuk memperkuat politik, Ibu Ratu dan para pejabat sepakat kalau sultan harus menikah dengan bangsawan atau penguasa lainnya. Apa yang ditakutkan oleh Ibu Ratu ternyata terjadi. Setelah Ibu Ratu meninggal, Sultan Sulaiman menikahi Khurram yang dirayakan besar-besaran pada tahun 1536. Pernikahan ini menantang aturan kerajaan yang menyatakan bahwa seorang sultan tidak boleh menikahi seorang budak. Setelah pernikahan tersebut, Khurram secara resmi menjadi Ratu Permaisuri dan mendapatkan gelar Haseki Sultan yang artinya ibu dari para pangeran. Gelar ini sangat powerful, bahkan lebih powerful daripada gelar Tuan Putri. Khurram adalah permaisuri pertama yang mendapatkan gelar Haseki Sultan. Jadi udah jelas banget ya kalau sang sultan itu tuh bener-bener jatuh cinta banget sama Khurram. Gila ya, indah banget. Seperti Cinderella dalam dunia nyata, Khurram yang awalnya seorang budak akhirnya menjadi permaisuri dan salah satu wanita paling berpengaruh di daratan Eropa dan Asia saat itu. Dia adalah permaisuri pertama di kerajaan Ottoman yang diberikan kekuasaan wilayah dan bisa ikut campur dalam urusan politik. Gak hanya itu, sekali lagi Sultan Sulaiman melanggar aturan kerajaan yang melarang seorang wanita tinggal di istana tempat pemerintahan berjalan. Tapi demi memboyong Khurram ke istana dan bisa ketemu sama Khurram setiap hari dari pagi sampai malam, Sultan Sulaiman mengambil keputusan memindahkan Khurram ke istana utama. Para pejabat makin geleng-geleng kepala ketika Sultan Sulaiman sekali lagi melanggar aturan kerajaan. Aturannya adalah sang ibu dari para pangeran nantinya akan dipisahkan setelah pangeran tersebut mencapai usia dewasa. Ibu tersebut akan dipindahkan ke provinsi kecil dan tidak diperbolehkan untuk kembali ke istana harem kecuali anaknya lah yang diangkat menjadi sultan. Kenyataannya, Sultan Sulaiman tidak mengusir Khurram dan memperbolehkan Khurram tetap tinggal di istana utama sampai akhir hayatnya. Pindahnya permaisuri Khurram dari istana harem ke istana pemerintahan memberikannya akses yang sangat besar untuk terjun ke politik kerajaan Ottoman. Dalam kehidupannya sehari-hari di istana, Khurram menjadi penasehat yang mempengaruhi jalannya urusan dalam negeri dan luar negeri. Dua surat ke Raja Polandia, Sigismund II Augustus adalah kontribusi Khurram dan dia juga mengontrol penjarahan bangsa Tartar Crimea di tanah kelahirannya. Terlepas dari intrik politik, Khurram peduli dengan rakyatnya loh. Dia membangun banyak madrasah, rumah sakit wanita, pemandian umum, dan membuat dapur umum yang memberikan makanan gratis 2 kali sehari untuk 500 rakyat miskin. Tempat pemandian umum yang dibangun Khurram, Haseki Khurram Sultan Hammam, sampai saat ini masih berdiri dan digunakan. Bisa dibilang Khurram ini dibenci oleh para pejabat, tapi dicintai oleh sultan dan rakyatnya ya. Semakin tinggi kekuasaan, semakin banyak yang mau menjatuhkan Khurram. Dikabarkan ada banyak percobaan untuk hidup Khurram baik oleh para selir maupun lawan politiknya. Tapi dengan kecerdasan dan kelihayan politiknya, Khurram berhasil menghindari percobaan-percobaan tersebut. Banyak juga pihak yang menyebarkan isu-isu negatif tentang Khurram. Yang paling terkenal adalah dia menggunakan sihir supaya sang sultan benar-benar tergila dan tunduk padanya. Mungkin ini maksudnya kayak pelet kali ya. Bukannya jatuh, justru pengaruh Khurram semakin kuat karena sultan yang marah akhirnya menghukum siapapun yang ketahuan menyebarkan rumor-rumor itu. Sayangnya Khurram dicurigai nggak sebersih itu juga sih untuk mempertahankan pengaruhnya. Terdapat beberapa pandangan yang mencurigai kalau Khurram lah pihak yang memprovokasi usaha Pangeran Mustafa dan Ibrahim Pasha. Begini rututannya. Saat itu, Ibrahim Pasha adalah Grand Vizier atau Menteri Utama Sultan yang sangat cerdas dan berhubungan dekat dengan Sultan. Ibrahim Pasha sendiri terlihat mendukung Pangeran Mustafa atau anaknya Mahidevran sebagai calon penerus tahta yang paling cocok. Sayangnya, posisi ini menggelapkan mata Ibrahim yang akhirnya ketahuan korupsi oleh sang sultan.
Tapi di saat yang sama, Sultan Sulaiman berambisi untuk menaklukkan banyak daerah di Eropa, seperti Hungaria, sampai ke Afrika Utara, dan bahkan Asia. That's why Sultan saat itu sering berperang dan memenangkan banyak daerah. Selama masa perang tersebut, pasangan ini saling bersurat dan bertukar puisi. Dalam satu surat, Khurram menyatakan kekhawatirannya akan keamanan para putranya diserang oleh para pangeran lainnya yang berusaha memperebutkan tahta. Mengingat para pangeran beranjak dewasa dan sang sultan sendiri yang berperang bisa saja gugur kapan aja. Kemudian Khurram mengingatkan bahwa Ibrahim Pasha sudah ketahuan korupsi dan sepertinya sangat mendukung Pangeran Mustafa untuk menggulingkan sultan dan pangeran lainnya. Karena keadaannya genting, sepulang dari perang, Sultan Sulaiman langsung mengundang Ibrahim Pasha untuk makan malam sampai larut malam. Pada malam itulah Ibrahim Pasha oleh pengawal Sultan. Setelah Ibrahim Pasha wafat, Khurram merekomendasikan Sultan untuk mengangkat Rustem sebagai menteri utama menggantikan Ibrahim. Untuk memperkuat posisinya, Rustem dinikahkan dengan putri Mirhima. Menteri Rustem berulang kali membisikkan kepada Sultan bahwa Pangeran Mustafa berkonspirasi untuk menggulingkan kekuasaan Sultan Sulaiman. Perlu diingat bahwa saat itu Pangeran Mustafa adalah pangeran yang paling diunggulkan oleh para pejabat dan masyarakat. Karena Pangeran Mustafa adalah pangeran yang tertua dan dinilai yang paling berkompeten. Desas-desusnya, Khurramlah yang berkonspirasi dengan Rustam untuk memfitnah Pangeran Mustafa supaya digugurkan lalu mengangkat salah satu anaknya Khurram menjadi calon penerus tahta. Fitnah ini berbuah tragis. Karena suatu hari Pangeran Mustafa dipanggil ke istana, kemudian sang pangeran oleh penjaga Sultan Sulaiman hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah Pangeran Mustafa wafat, keempat anak laki-laki Khurramlah yang akan menjadi calon penerus. Sayangnya tidak lama kemudian Pangeran Abdullah meninggal karena penyakit cacar dan Pangeran Jahangir meninggal karena depresi setelah wafatnya Pangeran Mustafa. Sisa dua pangeran, yaitu Pangeran Selim dan Pangeran Dezeyid. Setelah itu, Khurram merasa takut karena menurut peraturan istana, jika seorang pangeran naik tahta, maka semua pangeran yang hidup harus ditiadakan untuk menghilangkan konflik setelah naik tahta. Sehingga pada akhirnya semua anak laki-laki Khurram harus gugur dan hanya satu yang hidup. Pada bulan April 1588, Khurram atau Alexandra mengidap penyakit parah. Dokter yang memeriksanya menduga beliau itu kena penyakit malaria. Saat permaisuri sakit, kabarnya sang sultan menghabiskan banyak waktu di samping tempat tidur Khurram untuk merawat, ngobrol, dan menggenggam tangan permaisurinya. Akhirnya permaisuri Khurram wafat di usianya yang ke-52 tahun. Mungkin ini berkah juga bagi Khurram karena dia nggak harus melihat kedua anaknya berebut tahta dan satu digugurkan. Namun di sisi lain, Sultan Sulaiman sangat sedih. Sang Sultan berubah menjadi sangat religius, lebih pemurung, dan hanya menggunakan pakaian sederhana untuk menandakan kedukaannya. Di saat yang sama, Pangeran Bayezid tertangkap membuat konspirasi untuk menggulingkan kekuasaan ayahnya, sehingga pangeran tersebut dan Pangeran Selimlah yang akan menjadi calon penerus tahta. Tapi tidak seperti ayahnya yang membawa kejayaan dan perluasan wilayah, ternyata Selim II ini dinilai sebagai raja yang lemah dan kurang kompeten. Kisah hidup dan pencapaian-pencapaian Sultan Sulaiman itu seru dan inspiratif banget loh. Gimana guys? Kalian mau nggak sih aku ceritain? Kalau mau, komen di bawah ya. Aku pengen tahu deh kalian tertarik atau enggak. Nah, gimana menurut kalian soal kisah hidup Khurram? Kalian lebih percaya kalau dia itu orang yang jahat, atau orang yang baik, atau orang ya setiap orang pasti punya sisi jahat dan sisi baik? Komen di bawah ya. Dan aku sebenarnya penasaran banget sih, gimana ya caranya si Khurram itu benar-benar memikat sang sultan sampai sultan itu tuh kayak jatuh cinta banget dan bucin banget gitu. Menurut kalian gimana sih? Ada tips and triknya nggak? Boleh dong komen di bawah. Anyway, thank you banget udah dengerin kisahnya Khurram bareng aku, dan semoga kalian suka dan bisa ambil pelajaran banyak dari kisah ini. Kalau kalian suka sama konten ini, boleh like, subscribe, dan nyalain notification-nya, juga share ke teman-teman semua supaya semua orang bisa tahu kisah hidup Khurram. Dan sampai jumpa di konten-konten kisah-kisah selanjutnya. Bye-bye!